Bapak Ibu, selamat pagi. Ini kita langsung saja ya untuk menghemat waktu. Kalau alatnya udah di rumah sakit yang saya sekarang. Kita pindah dulu biar bisa langsung. Ini dashboard pengendalian kedaruratan kita. Ini jadi landscape, disaster landscape kita ada di sini. Ini total harian pengungsi secara real time. Saat ini data pengungsi kita sudah terpilah, termasuk disabilitas, pengungsi, dua hamil dan seterusnya. Ini daerah 7 km kita yang kemudian diperbesar menjadi 9 km sektoral di barat ini. Ini adalah daerah yang paling terdampak. Ini kalau kita tarik saat ini kondisi seperti ini, Polres putih semua sudah tertutup abu vulkanik, dan ini memang karakteristik gunungnya agak berbeda. Ini kalau kita lihat lubang-lubang seperti ini itu seperti itu Polres. Ini terakhir letusan ini juga terdampak. Ini kita mau pindah ke zona pos baru di Kanada. Saat ini ada 1, 2, 3, 4 pos pengungsian yang sudah established dan sudah sarpras perangkat penduduk keseluruhan sudah established di sana, sudah berjalan. Dan 2 titik ini adalah usulan daerah ke zona relokasi. Yang ini baik. Jadi yang ini 10 km, yang ini 12 km. Jadi saat ini seluruh penduduk di sini kita sterilkan, akses di sini dan di sini kita buka tutup sangat ketat, jadi tidak ada yang keluar masuk, sehingga ini benar-benar kita steril. Total semua yang ada di sini sekitar 12 ribuan penduduk, tetapi tidak semuanya mengungsi di Polres. Dan pada hari Jumat itu seluruh koordinator semua evakuasi semua. Ini kami 2 lantai punya edukasi kepada anak-anak untuk mitigasi bencana. Kalau Sabtu Minggu banyak yang datang. Segala jenis bencana bisa kami jelaskan. Rapat gabungan menurut tata tertib itu namanya rapat gabungan, Pak, ya. Rapat gabungan Komisi 5 dengan kementerian terkait, ya. Bisa jadi juga nanti mungkin kita akan mengundang pimpinan-pimpinan atau utusan dari komisi terkait, ya. Kalau memang diperkenankan, itu nanti kami bahas dulu, Pak, secara teknis, karena di sini menyangkut rapat pun harus kita bicarakan. Baik, ya. Tapi dari seluruh apa yang disampaikan Pak Arad tadi kami mengapresiasi, Pak. Ini nanti diterjemahkan lebih detail ya kepada kami sehingga pemahaman kita nanti sama apa yang dalam pemikiran besar Pak Menteri tadi yang disampaikan kepada kami, sehingga dengan posisi politik kemudian komisi ini dapat mengawal bagaimana apa yang disampaikan Pak Arad tadi, orang mudah mendapat rumah, rumah menjadi murah, dan seterusnya itu bisa kita kerjakan di 5 tahun masa pemerintahan ini. Mari kita nanti uji apakah ini bisa berjalan atau mungkin dengan segala tantangan yang kita hadapi udah pasti ya. Mudah-mudahan pemikiran besar Pak Menteri ini bisa kita kerjakan dan kita kawal bersama. Terima kasih Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pak Marwara Sirait. Selanjutnya pimpinan bisa sedikit nggak? Ya. Nggak, saya cuma nyela sedikit saja supaya Ya, untuk mengingatkan silakan. aja. Karena kalau saya lihat apa yang disampaikan Pak Ara ini, semua kapor ini kan semuanya memuat di pesan. Cuma apakah ini, karena ini kan kita dibawa ke pemimpinan
nasional di bawah kabinet merah putih, kok fotonya cuma presiden gitu. Ya artinya mungkin maklum ini ya harusnya kan presiden dan wakil presiden gitu. Kalau tapi apa kayak itu ya tidak ada masalah. Cuma jangan sampai jadi persoalan ya sekarang ini menjadi masalah kecil. Terima kasih Pak. Saya cuma mengingatkan saja. Ya, kalau yang ini Pak Sarip saya mau menanggapi. Dokumen yang lain nggak ada sebentar. presiden dan wapresnya juga nggak masalah Pak. Ya sebentar. Saya mau menanggapi Pak Sarip ini, politik itu kalau tidak menggelitik nggak asik, cukup sampai di situ saja Pak. Ya. Tito, saya mulai dengan gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Gambarnya hanya satu. Saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak Prabowo. Karena kita satu komando, satu barisan, satu hati dan satu jiwa di bawah komando Bapak Prabowo. Setuju? Lanjut aja. Nah, lanjut. Saya langsung anggaran saja. Kalau tadi Bapak Menteri Pertanian luar biasa anggarannya dinaikkan. Kalau kami Pak Menteri, anggaran kami 2024, tolong disampaikan. 2024. Tolong lanjut. Ya ini 14,6 triliun untuk membangun 145.000 unit. Sementara kami diminta untuk membangun 3 juta rumah 1 tahun. Bagaimana caranya? Anggaran kami 2025, silakan. 5 triliun. Jadi anggaran kami bukan dinaikkan, tapi turun. Pertanyaannya apakah kami menolak untuk menyerah, atau menolak untuk kalah, atau menolak untuk ya pasrah? Saya rasa tidak. Apa yang kita akan lakukan, saudara-saudara? Ya ini adalah anggaran kami 2025. 3 juta rumah itu dari mana? Saudara-saudara, saya berterima kasih. Ada jaksa nggak di sini? Mana jaksa? Pak Jaksa Agung sudah menyiapkan 1.000 hektar tanah dari koruptor di Banten saja untuk perumahan-perumahan rakyat. Terima kasih Jaksa. Saya juga sudah mendapatkan tanah dari yang saya sudah dapat dari Pak Nusron. Mana Pak Nusron? Terima kasih Pak Nusron. Ya, 151 hektar di Mojokerto dan 6,7 hektar di Tangerang. Terima kasih Pak Nusron. Itu yang idle. Terima kasih Pak Anggito, sini juga. Nanti kita lihat. Kita juga mendapatkan bantuan. Saya transparan, saya sudah bicara sama teman-teman di BPKP, Pak Ateh, boleh nggak tanahnya dari swasta, yang bangun swasta, isinya dari swasta, dan diberikan kepada rakyat? Boleh. Sudah ada 6 perusahaan yang besar, yang super kaya di Indonesia, konglomerat, mau menyediakan tanah, bangunan, dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis. Inilah gotong royong. Kalau nggak begitu gimana caranya? Yang penting kita tidak korupsi dan semua transparan. Jadi dari mana tanahnya? Sitaan dari koruptor. Setuju nggak kita tanah koruptor itu untuk rakyat Indonesia, terutama rakyat kecil? Setuju nggak aset BLBI yang ada di KPK dan di tempat lain itu juga diberikan kepada rakyat Indonesia? Setuju nggak pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang punya tanah? Kalau Pak Jokowi 10 tahun memberikan tanah dan sertifikat, sangat berarti bagi rakyat. Saya berapa kali menemani Pak Jokowi. Saya bilang pada Presiden Prabowo, Pak, setiap periode harus ada peningkatan. Kalau Pak Jokowi memberikan tanah, boleh nggak Bapak memberikan tanah dan rumah dan juga sebagian gratis dan sebagian dengan harga murah kepada rakyat Indonesia. Bapak akan sangat dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah. Doakan kami. Tanahnya dari sini. Tapi ini proses, nanti masuk ke DJKN. Ini ada Pak Wamen, tolong berdiri Pak Anggito, kita tepukan tangan ya. Nasib kita tergantung dia. Mau dibikin lama atau mau dibikin sebentar, itu tergantung beliau. Tapi saya yakin semangat reformis dari Departemen Keuangan prosesnya tidak lama.